Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bagaimana keadaannya? Ibu berharap kalian semua diberi kesehatan ya, agar bisa terus belajar. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar materi pengaplikasian program linier. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu antara lain, yang pertama, anak-anak dapat mengetahui tentang program linier. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Yang ketiga, anak-anak dapat mengetahui langkah-langkah penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program linier. Sebelum kita belajar, coba perhatikan permasalahan yang sering kita jumpai ini. Misalnya kamu adalah seorang penjual donat dan cupcakes. Kamu membutuhkan jumlah tepung yang berbeda untuk kedua jenis ini. Dan harga jual keduanya pun berbeda. Sedangkan kamu mempunyai tepung yang terbatas. Bagaimana cara kamu untuk mendapatkan keuntungan optimum? Berapa jumlah donat dan cupcakes yang harus kamu buat? Tentunya kita harus menemukan cara yang tepat dalam mencari nilai maksimumnya. Maka disinilah program linier digunakan. Ayo ikuti pembelajaran dengan semangat ya, karena ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu program linier? Program linier biasanya adalah metode yang digunakan untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika. Karena di video ini kita membahas tentang pengaplikasian program linier, artinya kita akan menyelesaikan masalah program linier dalam bentuk soal cerita. Langkah penyelesaiannya antara lain, yang pertama adalah terjemahkan permasalahan soal cerita tersebut ke dalam bentuk model matematika. Kita akan mengubah komponen yang ada dalam soal cerita ke dalam bentuk variabel X dan Y. Dan kita akan menentukan fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Yang kedua adalah menggambar daerah kendala pada bidang kartesius atau dalam bentuk grafik. Dan langkah yang ketiga adalah kita menentukan nilai optimum dari permasalahan tersebut. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan langkah penyelesaiannya secara lebih rinci. Oke, langkah pertama yaitu membuat model matematika. Sebelumnya, kamu tahu nggak sih apa itu model matematika? Jadi, model matematika itu adalah cara mengubah bentuk kalimat verbal menjadi suatu bentuk matematika. Jadi, ketika kita mengubah bentuk soal cerita ke dalam bentuk matematika, itu artinya kita sudah membuat model matematika. Kita langsung saja ke contoh soalnya ya anak-anak, biar lebih mudah paham. Nah, untuk membuat suatu model matematika, kita tentukan dulu komponen mana yang akan dijadikan variabel X dan komponen mana yang akan dijadikan variabel Y. Karena di soal ini kita lagi membahas sepeda jenis A dan sepeda jenis B, maka sepeda jenis A kita buat dalam bentuk variabel X, sedangkan sepeda jenis B kita buat dalam bentuk variabel Y. Jadi anak-anak, jika kalian lagi mengerjakan soal program linier yang lainnya, untuk menemukan variabel yang akan dijadikan X dan Y, kalian hanya perlu mencari tahu komponen apa yang lagi dibahas di dalam soal cerita tersebut. Setelah kita mengetahui variabel yang dijadikan sebagai X dan Y pada soal cerita ini, kita akan membuat fungsi objektif dan fungsi kendalanya. Fungsi kendala biasanya berbentuk pertidaksamaan. Di sini kita mempunyai kendala bahwa di sepeda jenis A, biaya yang digunakan 200.000 dan biaya untuk sepeda jenis B yaitu 100.000. Untuk memproduksi dua jenis sepeda itu tidak boleh lebih dari 1.200.000. Dan kendala selanjutnya yaitu waktu. Waktu untuk sepeda jenis A yaitu 20 jam, sedangkan sepeda jenis B yaitu 30 jam. Dan untuk memproduksi kedua jenis tersebut tidak boleh lebih dari 240 jam. Jadi kita udah mendapatkan fungsi kendalanya untuk yang pertama yaitu 200.000 X plus 100.000 Y kurang dari sama dengan 1.200.000, dan fungsi kendala yang kedua yaitu 20X plus 30Y kurang dari sama dengan 240 jam. Selanjutnya, jika fungsi kendala terlalu besar angkanya, kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama,
kita akan membagi pertidaksamaan ini dengan sama-sama dibagi 100.000 sehingga menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 12. Dan untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu kita akan membaginya sama-sama dibagi 10 sehingga menjadi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 24. Anak-anak, kita menggunakan tanda kurang dari sama dengan karena di soal menunjukkan bahwa adanya batas ketersediaan dana dan waktu yang diperlukan. Jika dalam soal lain anak-anak menemukan bahwa tidak adanya batas tapi ada kata-kata minimum, maka tanda yang digunakan bukan kurang dari sama dengan, melainkan lebih dari sama dengan. Fungsi kendala ini juga dapat kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Oke anak-anak, setelah fungsi kendala, selanjutnya kita akan menentukan fungsi objektifnya, di mana fungsi objektifnya ini akan dipakai untuk menentukan nilai optimumnya. Karena kita sedang membahas hasil penjualan maksimumnya, maka yang menjadi fungsi objektifnya yaitu 600.000 X dari sepeda jenis A plus 800.000 Y dari sepeda jenis B. Inilah yang disebut dengan model matematika karena kita menerjemahkan dari soal cerita tersebut ke dalam bentuk matematika. Setelah model matematikanya sudah jadi, maka langkah selanjutnya adalah menggambar daerah kendala atau kita akan membuat grafik ya anak-anak. Ibu menyarankan kepada kalian semua ketika kalian akan membuat grafik ini, kalian harus menggunakan tabel agar lebih mudah menentukan titik-titik yang akan dijadikan daerah kendalanya. Untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu kita akan memisalkan x-nya 0 dan y-nya 0 untuk mendapatkan titik koordinatnya. Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua sama, kita akan memisalkan x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 untuk mendapatkan titik koordinatnya. Maka didapatlah titik koordinat yang pertama yaitu 6,0. Untuk titik koordinat yang kedua adalah 0,8. Dan titik koordinat perpotongan antara kedua garis itu yaitu 3,6. Titik perpotongan itu didapatkan dari hasil eliminasi kedua pertidaksamaan dari fungsi kendala tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan masing-masing titik koordinat yang merupakan daerah kendala, kita akan uji titik 0. Jika ketika kita memasukkan 0,0 di dalam fungsi kendala tersebut bernilai benar, maka disitulah daerah kendalanya. Langkah ketiga yaitu kita sudah bisa dapat menentukan nilai optimum dari penjualan tersebut dengan memasukkan atau mensubstitusikan titik-titik koordinat yang kita dapat tadi ke dalam fungsi objektifnya. Untuk titik yang pertama yaitu 0,8, kita akan mendapatkan hasil penjualan sebesar 6.400.000. Sedangkan untuk titik koordinat yang kedua yaitu 6,0, kita akan mendapatkan hasil penjualan sebesar 3.600.000. Dan untuk titik koordinat yang ketiga yaitu 3,6, kita akan mendapatkan hasil penjualan sebesar 6.600.000. Maka bisa dilihat bahwa hasil penjualan maksimum yang diperoleh tiap bulan adalah 6.600.000. Baik anak-anak, itu adalah contoh dari penyelesaian masalah pengaplikasian program linier. Selanjutnya, ayo coba selesaikan persoalan ini secara mandiri. Ibu yakin anak-anak sekalian dapat mengerjakannya sesuai dengan langkah pengerjaan yang telah Ibu jelaskan. Demikian anak-anak materi kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.